menentang kepada Allah Ta'ala sang pencipta. Pencipta kok begitu? Nah, Allah yang mengqadha, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memutuskan segala sesuatu dengan benar. Masya Allah, ada Imam Al-Haddad, dia bilang bahwasanya kita banyak melihat di dunia ini hal-hal yang bertentangan satu sama lain. Ya, ada cahaya, ada kegelapan, ada kebaikan, ada keburukan, ada perbaikan, ada pengerusakan, ada manfaat, ada juga yang menimbulkan bahaya. Subhanallah, hikmah min Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan alam semesta ini. Mungkin ada beberapa orang yang pikirannya sempit, orang-orang yang bodoh. Kenapa enggak semuanya kebaikan? Kenapa tidak semuanya manfaat? Kenapa enggak semuanya nur, cahaya? Hikmah min Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan manusia ini, di dalam menciptakan alam semesta. Ada siang, ada malam, enggak semuanya siang dan tidak melulu malam. Sebab kalau begitu akan rusak keadaan. Begitu juga tidak diketahui kadar kebaikan seseorang kecuali kalau di situ juga ada keburukan. La yu'raf syai' illa bididdih. La yu'raf qadar syai' illa bididdih. Kadar sesuatu itu baru disadari ketika ada lawannya yang berlawanan. Allah ciptakan kebaikan, Allah ciptakan keburukan. Itu dalam riwayat Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Inni anallah la ilaha illa anna. Inni anallahu la ilaha illa ana. Khalaqtul khair wa syar. Khalaqtu likulli wahid minhuma ahla. Tuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khair ala yadayhi wa wail liman khalaqtuhu lil syarr wa ajraitu syarr ala yadayhi wa wail thumma wailun liman qala lim wa kaif. Di dalam asar Allah Ta'ala menyebutkan, aku adalah Allah, enggak ada Tuhan selain Allah. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, dan setiap kebaikan keburukan Allah Ta'ala ciptakan ahlinya. Kebaikan diciptakan ahli-ahli yang melakukan kebaikan. Keburukan Allah Ta'ala ciptakan ahli-ahli keburukan. Untuk kebaikan Allah Ta'ala ciptakan orang baik. Untuk keburukan Allah Ta'ala ciptakan orang jahat untuk kejahatan tersebut. Beruntung orang yang diciptakan oleh Allah untuk kebaikan dan dialirkan kebaikan melalui perbuatannya. Celaka, rugi, sial yang diciptakan untuk keburukan dan dijadikan untuk keburukan mengalir dari tangannya. Tapi yang celaka 1000 kali celaka, tahu siapa? Yang bilang kenapa begini, kenapa begitu, kok gini, kok gitu. Nah itu yang 1000 kali celaka. هذا الاعتراض لو ولم وكيف قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون. Kalimat kenapa, kok bisa, bagaimana, itu adalah ucapan orang bodoh yang isinya i'tirad, menentang kepada Allah Ta'ala sang pencipta. Pencipta kok begitu? Nah, Allah yang mengqadha, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memutuskan segala sesuatu dengan benar. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah sang pencipta maha mengetahui. Wa huwal latiful khabir. Berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jalankan kebaikan. Kita dituntut untuk menjalankan kebaikan tersebut. Hikmah min Allah dalam menciptakan alam semesta ini.
Jallallah subhanahu. Allah ciptakan bulan, matahari. Allah Ta'ala ciptakan bintang. Lita'alamu adada sinina wal hisab. Kalau siang mulu, kita nggak bisa menghitung hari. Kalau malam mulu, kita nggak bisa menghitung tahun. Tapi itu dibikin tuh siang tuh, ada siang, ada malam. Terus posisi di mata kita, posisi bulan, posisi matahari berbeda-beda, berubah-ubah. Lita'alamu, agar kita mengetahui. Ada di sini wal hisab, bilangan tahun dan perhitungan. Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaq bi khairi fariq. Orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling afdal, yang paling mulia di dunia dan akhirat, mereka adalah ahli ilm wal ma'rifah billah. Orang yang memiliki ilmu dan mengenal kepada Allah Ta'ala, yang taat, yang takwa kepada Allah Ta'ala. Itu udah jelas, nyata, nggak ada keraguan di dalamnya. Namun ketika melazimkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu bagi nafsu itu berat. Sebab bertentangan dengan obsesinya, dengan keinginannya. Kemudian juga ngeganggu syahwatnya dia, yang dia kejar, yang dia inginkan. Maka kebanyakan orang berpaling dari melazimkan taat dan takwa karena berat buat nafsu, bertentangan dengan syahwat. Harus ngebuang apa yang mereka inginkan, yang mereka kepengen tuh tertunda kalau mereka melazimkan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal juga mereka mengetahui bahwasanya ketaatan, ketakwaan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Mereka beriman akan hal yang demikian. Akan tetapi itu tetap aja condong kepada syahwat, kelezatan, bahkan kepada yang haram dan pelanggaran. Sebab di situ kepuasan nafsu. Mereka tahu kalau di situ hina, celaka, kerugian dunia dan akhirat. Maka disebutkan tuh orang yang mengenal kepada Allah, yang melazimkan taat, yang mengabdi kepada Allah Ta'ala itu permisalannya adalah orang-orang yang istimewa di sisi raja. Orang-orang kepercayaan raja yang ada di sekeliling raja. Ya, para menterinya yang ngurusin urusan raja, yang dipakai oleh raja untuk ngabdi kepada dia. Maka mereka punya kedudukan yang khusus di mata sang raja. Dipercayakan ini menteri keuangan yang megang duit, begitu. Ini keamanan, yang memberikan keamanan buat raja dan masyarakat. Wah, kata itu orang-orang yang ngabdi buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya itu adalah orang-orang yang dekat, yang diistimewakan, yang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk Allah. Adapun ahlu syahwat wal ghafalat, orang-orang yang pelanggaran itu, yang suka melanggar, ibaratnya itu adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh raja untuk ngurusin kambingnya raja di dapur, ataupun juga ngurusin kendaraannya raja, ngurusin kudanya, ngurusin di kandang. Yang satu di istana raja, yang satu di kandang. Yang satu di istana, yang satu di dapur. Wah, kata bedanya jauh hal-hal yang semacam itu. Maka silakan pilih, kita maunya sama siapa? Maunya kedudukan yang seperti apa? Mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memujinya, untuk munajat kepadanya, untuk berzikir kepadanya, untuk mengenal, mencari pengenalan kepada Allah Ta'ala, untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang ditempatkan di dalam posisi
yang jauh dari Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah bitaufik, hatta nufik. Walidalik di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kekasih-kekasihnya itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku di dalam berzikir, bantulah aku di dalam bersyukur, bantulah aku di dalam beribadat, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Minta bantuan untuk zikir, untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ala dzikrik wa syukrik, untuk bersyukur kepada Allah dan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sebab zikir perlu bantuan biar merasakan kelezatan di dalam zikir dan ibadat tersebut. Allah rizqnal halawah fit tilawah fit ta'ah.